Perkenalkan, nama saya Orisa Rea Aquila dengan NIM 24E10303. Perkenalkan, nama saya Imelda Ferdandayani dengan NIM 24010278. Perkenalkan, nama saya Aurelia Astris Bilasuti dengan NIM 24E10286. Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Jessica Sadauke dengan NIM 24E10270. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Bustaman dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, NIM 24E10267. Perkenalkan, nama saya Anggun Salvara Meganjati Harionagoro dari jurusan Psikologi dengan NIM 24E10283. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang perlu kita lakukan sebagai kaum muda untuk membantu menjadikan ekologi bumi menjadi baik. Jadi, ekologi di dalam kekristenan sendiri itu merujuk pada tugas dan tanggung jawab manusia dalam memelihara bumi bagi Allah serta manusia bekerja sama dengan alam dalam mengekspresikan kemuliaan Allah. Jadi, pada awal penciptaan, Allah itu menciptakan bumi ini dan segala isinya, dan Allah itu memberi kepercayaan pada setiap kita untuk menjaga dan merawat alam dengan baik. Nah, di sini pada Mazmur 119 ayat 9 juga dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi berarti kalau misalnya kita ingin menjaga perilaku kita dengan tetap menjaganya sesuai dengan firman, pasti kita juga akan membawa dampak yang baik untuk sekeliling kita, salah satunya untuk lingkungan kita. Kita akan tahu kebenaran diri kita dimanapun kita berada, baik secara individu maupun di dalam lingkungan sosial. Kita dan bisa menjadi terang dan berdampak untuk sekeliling kita, salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil wawancara kami semua kepada Saudara Ivon. Nah, menurut Saudara Ivon, bahwa kita itu perlu sadar diri untuk menjaga dan merawat bumi. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 1-7 yang berfokus tentang ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dan memberikannya kepada kita. Nah, kita sebagai manusia itu harus bisa menjaga dan merawat bumi, harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam kitab Yesaya 24 ayat 5 sendiri, jika kita lalai dalam menjaga dan merawat bumi, kita itu sudah termasuk melanggar peraturan atau undang-undang yang telah Allah tetapkan pada kita. Nah, jadi biasakanlah diri untuk peduli terhadap lingkungan, seperti menanam pohon atau tanaman, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi limbah plastik, dan lain-lain. Karena sejujurnya manusia membutuhkan bumi, dan bumi membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup. Jadi, ayo bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pedulilah terhadap lingkungan sekitar kita. Menurut pendapat Pak Eka, sebagai pendeta tokoh agama Kristen, pergaulan bebas termasuk juga pergaulan buruk. Ia menafsirkan dari ayat kitab suci 1 Korintus bab 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Tentunya, kita perlu membentengi dengan firman, agar tidak terjerumus dengan pergaulan yang merusak, buruk, dan kotor. Kalau kita terjerumus dalam pergaulan kotor,
maka kita juga merusak kebiasaan baik dari keluarga, gereja, dan juga sekolah. Karena sedemikian kuat pengaruh pergaulan bebas itu terhadap diri kita. Karena natur kita dari kandungan ibu sudah berdosa, maka bawaan melakukan dosa itu kuat, sehingga cepat merespon, sehingga perlu dibentengi oleh firman Tuhan Yesus. Nah, sehingga itu kita tidak akan terjebak di pergaulan bebas itu sendiri. Di Kristen ada juga yang namanya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bersekutu menjadi manusia. Tritunggal yang terdiri dari 3 pribadi dan 1 hakikat, berkenan ada pada manusia. Di dalam manusia juga ada hati nurani. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus serupa dan segambar oleh Allah sendiri, sehingga pada manusia ada gambaran Allah itu sendiri. Nah, dorongan untuk membuat sesuatu, hati nurani itu akan tergerak sehingga kita akan melakukan segala sesuatu yang positif dan yang baik. Maka, mencegah pergaulan bebas itu sendiri untuk para kaum muda, perlu adanya peran gereja dan bersifat rohani untuk mengajak anak muda mencintai firman Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, firman itu relevan pada segala zaman. Tentunya maknanya dapat diterapkan dan membentengi kita dalam menjauhkan dosa. Nah, dosa itu merupakan sesuatu yang memikat kita untuk menikmati itu sendiri, sehingga dapat menarik perhatian kita, sehingga kita dapat terjerumus dari itu sendiri. Maka dari itu sendiri pun kita perlu benteng dari Tuhan, sehingga dapat mengalihkan dan meyakinkan dosa itu dapat pergi dari hidup kita. Sehingga kaum muda perlu untuk setia dan dibekali pada firman Tuhan pada keadaan zaman sekarang. Pada era modern sekarang, ada juga sebuah sebutan yaitu hedonisme, yang artinya bersenang-senang. Dan juga ada hipogris, yaitu melebih-lebihkan karunia Allah. Nah, menurut Pak Eka, jika di luar negeri, ketika orang melakukan perbuatan yang negatif, jika kedua belah pihak sama-sama mau, maka itu tidak terjerumus di dalam dosa. Nah, maka dari itu, kita perlu menjaga dan membentengi serta jangan membawa diri jatuh ke dalam dosa yang benar-benar terjerumus. Menurut Pak Eka, di dalam Kristen itu sendiri, jika kita sudah melihat lawan kita dengan penuh nafsu, maka itu sudah termasuk di dalam dosa. Maka dari itu, mari kita membentengi diri kita dan menjaga diri kita dengan firman Tuhan Yesus, sehingga jangan mengotori karena dapat merusak kebiasaan dan pribadi kita. Dari situ juga, kita dapat mempertahankan dan selalu menjaga diri kita agar kita tidak dapat mengikuti perbuatan dan pergaulan bebas itu sendiri, dan selalu menjaga diri dan selalu bernaung di firman Tuhan Yesus itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang hasil wawancara saya dengan Suster Yvonne yang membahas tentang apa yang harus dilakukan kaum muda untuk mengantisipasi pergaulan bebas. Jadi di sini Suster Yvonne mengatakan bahwa di dalam Injil itu mengatakan bahwa manusia adalah tempat di mana Allah itu tinggal. Seperti dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi di sini mengatakan bahwa manusia adalah tempat di mana Allah itu tinggal. Pesannya, sebagai manusia kita perlu menjaga tubuh kita untuk memberikan tubuh kita bagi Allah untuk diam, karena di dalam tubuh kita itu adalah bait Allah, di mana tempat Allah itu tinggal. Dan juga di dalam perjanjian lama umat Israel menyebutkan bait Allah itu dalam bentuk bangunan. Namun dalam perjanjian baru Yesus mengatakan bahwa manusia adalah bait Allah, di mana Allah sendiri tinggal di dalam manusia. Sister Yvonne mengatakan bahwa di dalam setiap pribadi Allah itu ada, maka sebagai manusia kita perlu menjaga kesuciannya.
Ketika seseorang melakukan pergaulan bebas, artinya dia merujuk pada hal-hal negatif, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kadang memang niatnya bukan untuk hal-hal negatif itu, namun karena pada situasi yang mendesak atau karena memang ada hal ataupun gengsi, seseorang bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Ataupun karena situasi keluarga yang membuat diri seseorang itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi pesannya dari bacaan 1 Korintus bab 6 ayat 19 ini, kita perlu menjaga tubuh kita dan memberikan tubuh kita untuk Allah itu berdiam, dan perlu menjaga kesucian diri kita. Jawaban menurut Kristen dari wawancara Pendeta Eka. Menurut Timotius pasal 2 ayat 15 berbunyi, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberikan perkataan kebenaran itu. Selain iman, kita harus tunduk terhadap pimpinan Tuhan, sehingga menjadi layak di hadapan Tuhan. Tidak hanya kepada anak muda, melainkan semua makhluk. Perlu adanya usaha dari kasih, seperti halnya cinta. Cinta apabila tidak diusahakan, cinta tersebut akan hilang. Nah, sehingga untuk bisa menumbuhkan itu, maka perlunya persekutuan dengan Tuhan. Dalam Kristen meyakini bahwa semua adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kita harus membalas dengan hidup sungguh-sungguh dan terhindar dari pergaulan yang merusak. Jawaban menurut suster yaitu yang pertama, perlu meningkatkan kesadaran diri dan perlu dewasa dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri dan jangan mengikuti arus. Dan harus bisa menjadi panutan dan memiliki kemampuan untuk memutuskan. Dan yang kedua, yaitu mampu memilih dan memilah apa yang baik dan tidak baik. Contoh kesadaran dari diri sendiri yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Dan hubungannya dengan pergaulan bebas yaitu kita harus mempunyai kemampuan untuk memutuskan dan memilih apa yang baik bagi diri kita, serta dapat mempertanggungjawabkan keputusan kita sendiri.